Kepos, apa kabar? Kita ketemu lagi di Kepo Komik Madeti. Selalu jaga kesehatan ya. Ini COVID belum turun-turun, jadi kita harus selalu jaga kesehatan, jaga 5M. Nah, malam ini kita akan ngobrol dengan seseorang, komikus juga, konseptor juga, konsep game juga, konsep film juga. Pokoknya multi talented deh. Dan orang ini sudah terkenal loh di seluruh dunia. Kita ngobrol sekarang dengan Chris Lee. Halo Chris, apa kabar? Halo Digi, baik. Gimana, sehat? Sehat, syukurlah sehat. Nah, jadi Kepos, Chris Lee ini teman saya kuliah. Jadi kita udah kenal lama. Jadi dulu waktu saya kuliah, Kak Chris Lee ini asisten dosen. Ingat nggak lu asisten dosen gue tingkat 1? Oh iya. Tingkat 1 asistennya lu gitu. Gue lupa. Kami sama-sama di arsitektur ITB, Chris 1 tahun di atas saya. Jadi waktu saya tingkat 1, Chris inilah jadi asisten dosen saya waktu itu. Jadi gimana ceritanya Chris? Ceritanya kok jadi komikus tuh piye? Kan Chris dari arsitek nih ceritanya. Jadi sebenarnya waktu lulus SMA tuh gue sebenarnya pengennya masuk, pertama sih pengennya jadi astronot gitu. Tapi ternyata baru sadar bahwa di Indonesia tuh nggak ada sekolah jadi astronot gitu loh. Jadi sedih juga. Terus udah gitu pilihan berikutnya aku pengen masuk seni murni, seni lukis sebenarnya. Oke. Nah, atau apapun yang berbau melukis lah sebenarnya. Nah, terus tapi orang tua kan dulu di Solo juga mungkin referensinya terbatas ya. Jadi pengennya aku waktu itu coba masuk ke teknik elektro di Satya Wacana karena dekat. Gitu. Tapi ya aku nggak tertarik sih, maksudnya dengan elektro dan fisika gitu aku nggak tertarik sih gitu. Jadi ya udah karena banyak teman yang ke Bandung waktu itu, satu bus tuh ke Bandung. Terus aku bilang, yaudah aku ke Bandung aja ikut gitu. Mau ngapain? Ya ada cari sekolah gitu. Pokoknya intinya mau cari sekolah sendiri gitu. Ya udah aku berangkat sono sendirian. Ya masa sama teman-teman. Terus akhirnya aku cari kos. Kemudian bimbingan tes gitu kan. Dari situ baru tahu tuh jurusan-jurusan lain yang ada di ITB. Itu ternyata jurusannya banyak. Nah, terus dari semua jurusan itu yang menarik minat ya antara FSRD atau arsitek. Gitu kan, ada gambarnya. Kalau jurusan lain terus terang mungkin aku nggak mampu, itu ngerasa nggak mampu dan nggak suka sih gitu. Nah, terus dari ya waktu zaman itu kan telepon-teleponan sama orang tua, aku mau daftar ini, akhirnya orang tua aku bilang ya udah kalau arsitek boleh, gitu. Tapi seni rupa jangan daftar gitu. Ya karena pada waktu itu kan di keluarga yang belum ada yang karirnya di bidang seni dan sukses dalam arti apa ya, sukses lah gitu ya. Kalau yang suka seni banyak, tapi yang sukses itu belum ada gitu. Nah terus dari ya udah kalau gitu aku mau cari arsitek. Dari situ aku daftar ke Unpar, daftar ke ITB sama Trisakti sih gitu. Jadi ya tiga-tiganya diterima. Nah, terus aku pilih ITB gitu. Itu sih. Nah, terus suka komik itu dari mana ya? Nah, suka komik sih sebenarnya dari kecil. Waktu mulai kelas 3 SD, kalau juara kelas dikasih komik sama omku yang pelukis. Dia pelukis poster di bioskop. Poster yang gede itu loh, yang gede banget tuh. Itu. Dan menurutku sampai sekarang juga bahwa omku tuh salah satu lah pelukis poster yang menurutku bagus banget gitu gambarnya. Kalau ngereproduksi tuh gambarnya mukanya aktornya tuh mirip gitu loh, nggak ngawur gitu loh. Mukanya jadi gambarnya besar banget ya. Gambar itu kan besar banget ya, lukis manual. Dari segini, dari A4 kan, flyer yang zaman dulu dibagiin tuh pakai mobil, itu kan digedein jadi berapa meter gitu kan. Gitu. Nah, terus dari situ mulai suka komik yang dikasih tuh Tintin, Trigun,
gitu-gitu lah, yang Yakari gitu-gitu. Nah itu dari situ aku suka banget komik, terus mulai bikin komik waktu SMP, diedarin di kelas gitu-gitu. Tapi habis itu lupa bikin komik, tapi tetap koleksi komik Tiger Wong, semua lengkap gitu. Nah tapi begitu kuliah sebenarnya aku juga nggak ngomik. Terus sebenarnya lu tau lah, waktu itu kan gue senengnya main basket gitu, nggak ngomik sebenarnya. Tapi sempat aku kayaknya lu juga tahu deh, waktu itu kan kakiku retak kan, sempat retak. Nah itu kan nggak bisa jalan 6 bulan kalau nggak salah. Nah dari situ padahal waktu itu tuh kayak udah hampir ada titik cerah lah di kampus untuk basket gitulah di UBG waktu itu. Tapi kayaknya kakinya udah nggak kuat juga gitu. Akhirnya ya udah nggak mainnya cuma fun aja sih, biar nggak terlalu diforsir gitu kan, karena kakinya emang udah nggak kayak dulu lagi gitu. Nah terus itu emang serius mau jadi pebasket ya, di UBG itu serius mau jadi pemain basket ya, sampai ya cukup serius karena, tapi memang menyadari juga secara tinggi badan juga kurang tinggi dibanding yang lain gitu kan. Tapi istilahnya dari semangatnya sih masih semangat sebenarnya gitu. Terus nah setelah nggak main basket serius, waktu itu diajakin sama Alvanov, sama Andriani, sama Fedi. Oke. Untuk ditanyain, lu suka gambar kan? Iya, gambar. Suka bikin komik nggak? Wah, ya dulu suka bikin, sekarang nggak pernah lagi gitu. Yuk bikin komik yuk, ya mulai diajakin ngumpul sama mereka. Yang in the end, akhirnya kita semua kan akhirnya bikin studio komik Bajing Loncat ya di Bandung. Setelah itu akhirnya, setelah lulus gitu. Lulus dulu. Gitu. Tapi kan lu lulus langsung ke Bali bukan? Ya kebetulan gue kan lulus duluan sama Andriani. Kita berdua lulus duluan. Tapi nah pada waktu itu kan emang waktu zaman gue lulus juga zaman Krismon parah tuh. Betul, Krismon. Betul. Ya itu kan susah banget cari kerjaan. Nah aku tuh dibantu sama Pak Tata untuk dikenalin, karena dia tahu bahwa di studio Nyoman Nuarte lagi butuh arsitek. Nah, terus aku juga dibantu sih banyak dari dosen, dari Pak Iwan juga dibantu cari kerja di kontraktor konsultan arsitek di Jakarta juga gitu. Tapi dari tawaran yang masuk, kebetulan sih aku diterima di 3 tempat kalau nggak salah waktu itu. Untuk ukuran waktu itu cukup sulit dapat kerjaan gitu kan. Terus dari situ sih aku milihnya ya di studio Nyoman Nuarte, karena proyeknya itu Garuda Wisnu Kencana. Sementara yang lain kan kontraktor bangun gedung ya, artis, ya. It's just a building gitu aja. Tapi Garuda Wisnu Kencana kan monumen. Gitu. Tapi aku nggak melulu di Bali. Jadi sebenarnya tetap ngantornya tuh di Bandung. Makanya siang ngantor, malamnya aku bisa ngomik sama Fedi, Pitra, Alfa, sama Andrian, itu masih bisa gitu. Jadi malam ngomik, siang kerja, nanti kalau komiknya jadi self publishing gitu. Kalau ada acara-acara di fotokopi zaman dulu itu, gitu sih, masih sempat gitu sampai aku kerja 2 tahun jadi arsitek. Nah setelah itu baru full time ngomik gitu sampai sekarang gitu. Nah Kepers, ini saya mau cerita, Chris ini mahasiswanya punya gede loh, mahasiswa pintar gambar. Kalau nggak pintar, nggak jadi asisten dosen dan nggak diterima di perusahaan Garuda Wisnu Kencana. Ini kan udah, maksudnya karir lu kan udah menuju ke jalan yang benar ya, maksudnya sebagai arsitek gitu ya. Kesini. Terus tiba-tiba lo go off deh gitu. Itu kenapa tuh? Begini sih. Ya ini bukannya menyombongkan diri maksudnya. Tapi gue sebenarnya sombong itu perlu. Gini. Gue juga merasa baik. Misalnya nih, gue juga menyadari bahwa sebenarnya bahkan ketika dari kuliah bahwa ada teman-temanku yang secara ilmu arsitektur, skill arsitektur itu lebih jago dari aku. Aku juga tahu. Bahwa aku juga bisa merasakan gitu loh, sense desain arsitekturnya, sense
cara ngatur ruang gitu-gitu itu banyak lah yang jauh lebih jago gitu. Kelebihan mungkin yang aku punya ya, skill yang aku punya itu lebih ke arah sketsa waktu itu ya, istilahnya sketch cepat gitu kan, gitu-gitu. Nah, jadi tapi dari pengalaman bekerja di Studio Numanuarte sebenarnya ya aku ngerasa aku bisa sih ngedesain satu, maksudnya bangunan yang ruangnya bagus. Sampai sekarang pun aku masih suka lah ngelihat arsitektur itu. Bahkan sekarang ini gue lagi terlibat ngedesain stained glass untuk gereja di Alam Sutra. Stained glass yang gue buat ke ala Eropa. Karena gue dari pengennya itu stained glass yang itulah yang zaman-zaman Renaissance gitulah. Nah, sebenarnya aku sih masih suka sih sama arsitektur. Cuma memang kalau komik itu memang apa ya, buat aku tuh punya satu kelebihan di mana setelah merasakan bekerja sebagai arsitek selama 2 tahun, aku tuh merasakan susahnya untuk mewujudkan desain yang kita buat menjadi bangunan fisik, gitu kan. Maksudnya kita ngedesain kan pengennya jadi ya. Jadi apa end game-nya itu kan jadi bendanya ya. Nah, sementara komik itu semuanya tuh lebih mudah gitu. Jadi apa yang isinya modalnya tuh sangat-sangat murah, di mana apa yang ada di pikiran, aku cuma butuh kertas, terus kemudian pen, drawing pen, ya aku gambar aja, itu udah jadi gitu. Nah, ketika ngerasain itu aku tuh kayak, ini nih yang gue suka nih gitu loh. Ini yang bisa mewadahi apa yang ada di kepalaku. Sementara kalau gue desain bangunan atau apapun itu yang berbau arsitektur, itu banyak faktor lain yang bisa dimana aku tergantung sampai kayak itu terjadi, which is mungkin ada funding, owner, klien dan sebagainya. Kalau komik tuh lebih free lah. Jadi dari situ aku ngerasa kayak ini dunia aku deh kayaknya gitu sih. Terus tinggalin aja gitu kerjaan. Iya, jadi waktu itu sempat, karena aku pagi kerja jam 8 sampai jam 5. Aku pulang, terus mandi, makan, terus aku ke rumah Fedi di Kanayakan, terus bikin komik sampai jam 2 pagi, terus gue tidur di sofa, terus jam 5 pagi gue bangun, jam 5 atau jam 6 pagi dibangunin sama ibunya, terus aku pulang, mandi, terus aku berangkat sampai kantor jam 8, gitu terus selama 2 tahun. Akhirnya aku sakit. Itu, jadi aku sakit, terus aku dan pada waktu itu studio komik yang aku rintis bareng Fedi, Pitra, Adriani, dan juga ada Mas Juli dari biologi, itu udah mulai dapat order dari Gramedia dan dari Mizan waktu itu. Jadi aku, dan udah mulai ada karyawan juga, mulai ada yang bantuin. Komik apa tuh? Waktu itu ngerjain komik serial Nabi Nuh, Nabi, serial Nabi yang waktu itu cukup populer sih, waktu itu best seller sih. Di Mizan gitu. Ya? Di Mizan. Jadi yang ngarang itu Andriani sama dibantu Pitra. Nanti yang gambar Mas Juli, gue ingkar. Nanti bagian akhir, rastering atau apa itu nanti ready, finishing gitu. Jadi itu juga udah jalan gitu. Jadi ya kayaknya walaupun ini tidak sestabil kerja full time, tapi ya kayaknya kalau dengan kondisi badan yang sakit, kayaknya aku harus memilih sih. Nggak kuat ngerjain dua-duanya gitu. Jadi akhirnya aku pilih komik sih, gitu. Gitu. Nah, terus yang ceritanya lu ke sekolah di luar lagi cari untuk jurusan komik tuh gimana ceritanya? Iya, jadi kembali lagi bahwa apa yang gue inginin tuh kok ya pas nggak ada di Indonesia juga gitu. Gue pengen sekolah komik abis itu kan, karena kan gini ya, gue ngerasa gue mengerjakan komik, tapi kan kita tuh nggak tahu apa yang benernya gitu loh. Ini kan kita trial and error terus gitu, otodidak, trial and error. Kita lihat komik Amrik, kita lihat komik Hong Kong, dicoba begini, tapi nggak ada base knowledge-nya gitu loh. Nah terus aku mikir,
aku pengen banget sih sekolah kalau bisa dapat ilmunya. Nah, waktu itu Mbak Ade, tahu Mbak Ade kan? Tahu. Nah, Mbak Ade itu kan habis magang dari IMP. IMP ya. IMP. Dia tuh bisa pulang itu bawa CD sama katalog SCAD, sebenarnya College of Art and Design. Terus dia bisa specifically kasih ke aku, dia bilang, Chris, ini sekolah ini cocok buat kamu. Bisa bilang begitu. Oke. Iya, terus aku lihat, zaman dulu kan masih dis ya. Iya, zaman dulu ya. Udah CD. Nah, terus aku puter tuh di rumahnya Fendi, terus aku lihat, jadi ada kayak turnya, kayak zaman dulu kayak turnya kayak 360 degrees zaman dulu gitu kayak, terus aku lihat kurikulumnya, nah ini yang gue pengen sekolah sih gitu. Nah, tapi again lihat tuitionnya kan mahal banget ya gitu. Ya nggak punya duit sih gitu dalam waktu itu memang ya aku. Jadi semenjak aku lulus kuliah itu udah nggak dikasih uang sama sekali. Jadi usaha sendiri gitu hidupnya. Jadi pengen sekolah tapi nggak ada biaya. Jadi yang aku lakuin waktu itu sih setiap tahun itu tuh di katalognya tuh ada kayak postcard. Jadi nanti kamu tuh bisa ngisi postcard, dikirim ke sono, minta katalog. Jadi kalau ada zaman dulu kan murid baru pengen tahu tentang sekolahnya tuh kirimin katalog. Jadi aku tuh ngirim katalog setiap tahun, minta katalog setiap tahun. Sambil ngeliatin karya-karya mahasiswanya gitu, sambil ngeliat silabus gitu. Nah, sambil aku bikin komik dan juga ikut lomba-lomba komik waktu itu sih. Ada komik baik di dalam maupun luar negeri gitu. Nah, beberapa menang juga. Nah, terus dan itu belum zaman internet ya? Zaman dulu belum internet ya? Belum sih. Masih kirim manual ya? Iya, waktu itu ya. Tapi pas aku daftar, jadi sebenarnya nggak kepikir untuk aku pengen sekolah. Tapi waktu itu caraku untuk mau sekolah itu aku mau nabung. Gitu. Which is waktu itu aku udah ngitung nabungnya itu harus sekitar 10 tahun. Jadi aku nabung rencananya dengan pendapatan yang gue dapat dari komik ini, which is ya lama banget gitu bakalan. Nah, terus one day aku tuh ketemu sama Sofian Cibarani. Oke. Itu yang barusan menang. Ya, jadi Sofian Cibarani ini baru menang lomba desain ibu kota baru buat kekuasaan yang tahu. Itu temunya Chris. Oke. Ya, kebetulan kita tuh dari kuliah ya temenan, maksudnya ya TA bareng, lulus bareng. Terus walaupun kita jarang ketemu, tapi ya kita kayak aku ngerasa sih dia kayak apa ya, selalu hadir di waktu yang tepat gitu loh. Di saat-saat kayak aku tuh kayak mentop, dia hadir gitu loh. Soulmate. Ya. Apa ya? Savior atau apa ya, nggak tahu gitu. Jadi dia penunjuk arah lah sebenarnya. Jadi dia bisa ngomong begini tiba-tiba kan dia udah S2 ya, udah kuliah S2 kan waktu itu di Australia, terus kemudian karirnya kan melesat ya. Terus ya sejujurnya waktu itu ya aku biasa-biasa banget ngerjain komik aja gitu kan. Terus tiba-tiba terus dia bilang gini, ketemu terus dia nanya, "Lu nggak pengen ini sekolah lagi ya?" Dia bilang, "Aku kepengen, aku lagi nabung nih gitu." "Kemana?" "Ke Amerika." Jadi kapan ya? Aku ceritain rencananya begini nih, ke sekolah ini ke SCAD gitu. Terus dia bilang, "Kenapa nggak apply Fulbright aja?" Maksudnya kita kan sudah tahu Fulbright zaman dulu ya. Maksudnya waktu kuliah juga sering dengar kata Fulbright. Tapi kan di imageku tuh yang keterima Fulbright itu pasti satu yang jago-jago banget, atau kedua banyak kan memang dosen, ya kan ya. Banyak dosen kayak Pak Apep juga Fulbright gitu. Yang salah satunya yang aku tahu gitu kan. Nah, Pak Apep kan jago banget gitu. Terus terus udah gitu dia bilang kan tahun lalu Bonge juga dapat. Gitu. Waktu itu Bonge itu habis dapat. Terus gitu. Aku pikir apa bisa ya gitu. Terus dia bilang cobain aja. Nah, dari situ aku mulai cari tentang informasi tentang Fulbright. Waktu itu udah ada internet. Tapi email itu ya maksudnya kita kalau ngecek email itu harus ke warnet, Mas Yan. Iya, zaman warnet. Gitu. Jadi gue ngelihat itu informasi, download formulir, diisi di rumah,
Terus dikirim pakai pos waktu itu Masian. Nah, tapi waktu itu udah suruh ngasih email dan sebagainya. Nah, terus ya singkat cerita dipanggil lah untuk interview di UGM karena aku masuk Solo kan. Solo tuh di UGM, Jawa Tengah DIY itu di UGM interviewnya. Jadi itu KTP-nya masih KTP Solo, belum KTP Bandung ya? Oh, aku nggak ganti KTP Bandung waktu itu masih tetap Solo. Jadi secara singkat sih, kalau nggak salah waktu itu yang apply sekitar 1.600 orang, di shortlist jadi 100. 100 itu dipanggil interview di beberapa kota tergantung regionnya gitu ya. Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera sama mana gitu. Kayaknya Sulawesi, Kalimantan itu juga ada. Nah, aku dipanggil di UGM. Nah, dari situ ya nunggu lagi. Ditanyain sih, maksudnya lu mau sekolah apa? Komik gitu. Kenapa? Ditanyain begitu-gitulah. Dan udah pernah ngapain aja? Nah, ini gue udah punya komik banyak banget gitu. Okay. Karena komik indie, komik dari Mizan, gitu-gitu kan. Udah banyak gitu. Nah, terus udah gitu, setelah itu ya dipanggil lagi, masuk shortlist ke, aku nomor 24, dari 25 orang yang terpilih. Nah, singkat cerita, daftar, aku daftar di 4 sekolah, tapi memang tujuanku di satu itu skate, akhirnya diterima. Di skate itu, terus ya aku masuk. Gitu, tahun berapa itu? Berangkat ke sono lah. Itu tahun 2003. 2003 ya? Ya. Oke. Gitu. Berarti sekitar 4-5 tahun selalu lulus ya? 5 tahun selalu lulus? 6 tahun. Lulus, ya? Iya. 6 tahun. Oke. Nah, udah sampai skate itu gimana? Lu kuliah, terus sambil komik juga? Apa gimana? Masuk skate tuh kan, ya aku terus terang bahasa Inggris sudah pas-pasan, terus juga nggak pernah, aku sebenarnya nggak pernah keluar negeri, gitu kan. Iya, yang gue pernah waktu itu cuma ke Singapura aja, tapi selain itu gue nggak pernah. Jadi waktu itu ya sendirian ya, tapi ya udah gede lah ya gitu. Tapi ya cukup kaget ternyata kotanya kecil gitu. Tapi ya agak serem juga gitu. Ya biasalah itu. Ada emang termasuk daerah South yang mungkin agak kurang aman lah gitu sebenarnya. Oh, serem kriminal ya, bukan serem horor ya? Kriminal ya. Bahkan malam pertama gue di motel gitu, motel itu ternyata motel di perbatasan yang daerah gelap gitu, yang seram gitu. Itu sebelah berantem sampai temboknya mau jebol ke kamar gue. Malam pertama udah begitu, kaget gitu. Tapi waktu itu gue udah temenan sama satu orang dari Republik Dominika. Jadi dia berani. Dia lebih berani gitu karena ya mungkin di sana dia beda lah ya style ininya. Jadi dia bilang dia nyantai gitu, oh ya udah gitu kayaknya. Tapi ya udah sudah gitu. Nah, yang waktu kuliah itu yang awalnya aku nggak ada ini ya. Kalau dari Fulbright-nya ada target lah bahwa IPK tuh kalau nggak salah harus di atas 3,5 ya kalau nggak salah. Kalau enggak akan dicabut beasiswanya. Jadi kita nggak boleh nyantai-nyantai. Maksudnya nggak belajar itu nggak bisa. Beasiswa akan diputus atau mungkin dikasih satu kesempatan ya, misalnya kalau semester berikutnya nggak bagus ya out aja gitu. Nah terus aku tuh dapat pencerahan di hari pertama orientasi sekolah. Jadi kan itu ada S1 S2 ya. S2 orientasi itu karena ospek ya? Bukan kayak ospek ya? Nggak ada ospek sebenarnya. Ya, kalau di Indonesia ospek, di nama sana namanya orientasi, tapi orientasinya benar-benar diajak keliling kampus, diperkenalkan dengan fasilitas yang ada, dosen-dosennya gitu. Istilahnya orientasi gitu ya apa ya. Nah, terus yang mimpin orientasi ini ketua jurusannya, which is dia namanya John Low, dia ex-inkernya DC Comics. John Low ya. Nah, masih aktif dia waktu itu. Nanti ada sama dia banyak ceritanya. Dia in the end dia nginking gambar gue juga gitu. Jadi emang itu hari pertama itu karena S2 tuh jumlah mahasiswanya lebih sedikit. Kalau nggak salah sekitar 8 orang. Satu angkatan itu. Tapi mereka tuh terimanya nggak per tahun. Jadi semester depan tuh ada yang masuk. Iya, semester depannya ada yang masuk lagi gitu. Jadi nggak harus 1 tahun baru ada lagi gitu, nggak. Jadi bisa kita sebutnya quarter sebenarnya. Quarter jadi 4 quarter. Per quarter tuh bisa ada murid baru. Oke. Gitu. Tapi ya
Tapi kadang kita jadi kadang ngambil mata kuliah sama, kadang temenan, kadang enggak gitu, satu kelas enggak gitu. Nah, hari pertama itu kan kita nggak ada yang kenal nih. Terus kita diorientasi, udah keliling gedung kita, selesai, terus diajak ngobrol bebas gitu kan, bule semua kan gitu. Gue Asia sendiri gitu, dan bahasa Inggris gue pas-pasan. Nah, tiba-tiba setelah selesai orientasi, ini aneh sekali. Setelah selesai orientasi kan kita cuma duduk di dosennya kan santai ya di sono, duduk di meja gitu gini, mahasiswanya kita duduk di kursi gitu kan. Terus udah selesai, ada pertanyaan nggak atau gimana, udah kelar nih gitu kan. Tiba-tiba salah satu orang jadi temanku juga akhirnya. Sekarang dia jadi ketua jurusan di sana komik bahasa disket ya, namanya Dok. Dia tiba-tiba berdiri bilang gini, hey, gue mau ngomong sekarang ini ke kalian semua. Dia bilang gitu, bahwa ketika gue lulus dari sini nanti, IP gue pasti 4. Dia bilang gitu. Bingung kan? Gue juga dia ngomong gitu, bingung. Gue juga kaget. Hah? Kenapa ya gitu kan? Terus kita semua bengong gitu, karena ternyata mereka juga, yang lain juga bengong. Bahkan ketua jurusannya juga bengong. Ini kayaknya satu-satunya yang pernah ngomong begitu gitu kan. Udah selesai, terus udah pulang kan, terus gue tanya, kenapa lu bilang begitu? Ya kayaknya yang lain juga nanya. Jadi penasaran sama nih orang kan gitu. Dia bilang bahwa dia tuh sebelumnya S1-nya musik. Dia suka banget komik. Dia udah tur musik tuh, udah tur kota-kota gitu. Terus dia udah nikah. Dia bilang, gue pengen banget sekolah ini. Dan gara-gara sekolah ini gue tuh harus pindah. Kalau sampai gue nggak bisa dapat IP 4, itu pengorbanan gue, istri gue kerja dan sebagainya itu sia-sia. Gitu dia bilang, wah, gue langsung kayak, wih, ternyata ini orang bebannya jauh lebih berat dari aku gitu loh. Yang kesini dapat beasiswa dibayarin gitu kan. Dan target gue cuma dikasih 3,5. Ini 4 dia. Dia ngasih target 4 dan dia ngomongnya di depan umum. Gitu kan. Dari situ aku ngerasa kok dia bisa 4, gue kayaknya juga bisa 4 deh. Ya gitu sih. Dari situ gue kuliahnya kayak semangatnya beda. Oke. Aku langsung kayak semangat banget gitu, dan ternyata dosennya juga keren-keren. Ada yang Paul Hudson, dia desainer astronot suitnya NASA. Iya. Dia jago banget anatomi, dan ya anatominya perfect, dan dia bagian yang rekonstruksi tulang-tulang dinosaurus yang ditemuin. Jika reka bentuk dia yang buat itu. Iya. Gitu. Dia emang jago banget gitu. Jadi dari situ tuh, wah ini dosen jago banget, gue harus bisa. Jadi kuliahnya jadi semangat banget. Nah, terus ya dari situ gue pengen ngerjain komik pengen kerja buat penerbit luar lah intinya. Ya namanya sambil nambah penghasilan ya gitu. Tapi jadi gini, beasiswa aku tuh waktu itu karena art school tuh mahal, jadi cuma bisa mencukupi biaya sekolah 2 tahun, dan itu udah dapat aku udah dapat ekstra beasiswa dari sekolah juga, tetap segitu, tetap kurang gitu, dan biaya hidup 1 tahun pertama. Jadi tahun kedua aku harus cari duit sendiri. Oh gitu. Ya, nah aku juga nggak bisa minta orang tua gitu. Jadi aku pikir gimana ya bisa supaya bisa dapat uang gitu. Temanku opsinya banyak sebenarnya, kayak jaga perpustakaan, bantu ini kan, ada kan yang per hour yang mahasiswa part time working gitu, kayak temanku kerja di toko komik, enak banget gitu. Gitu, roommateku kerja di toko komik gitu, baca komik gratis. Dia bilang, wah gue sih pengen enak di sini, dibayar baca komik gratis tiap Rebo gitu. Terus aku bingung masian karena bahasa Inggris terbatas, mau jaga toko juga bingung, mau kerja di restoran juga bingung. Terus akhirnya tahun pertama fokus kuliah, tapi aku coba cari kerjaan belum nggak dapet sih gitu. Terus ketika tahun kedua itu ada mata kuliah magang. Nah, magang itu diusahakan kalau bisa itu magang di luar. Tapi kalau kepepet nggak dapat karena susah, itu magang jadi teaching assistant nggak apa-apa, asisten dosen. Nah, roommateku magang di DC Comics. Yang jagain toko komik itu. In the end, temanku tuh jadi editor in chief-nya Zenescope sempat.
Sekarang dia gambar sekarang dia gambar Phantom. Gitu. Dia gambar Batman juga. Phantom yang ungu itu, iya. Ungu itu. Oh, masih ada sekarang ya? Masih. Itu di Australia masih jalan terus. Oke. Terkenal di Australia. Nah, terus udah gitu dia keterima di jadi gini, di kampus tuh dosen-dosen kita tuh suportif banget sama mahasiswanya. Jadi kayak ngasih rekomendasi, terus nelfonin editor DC yang, gue punya anak nih gini-gini, boleh dong dia magang di tempat lu gitu, sampai digituin. Jadi temanku magang di DC. Tapi kan di magang di DC atau Marvel itu magangnya editorial. Oke. Nggak ada magang artis. Kan artisnya nggak ada. Kan gue udah pernah ke kantornya Marvel, ke kantornya DC gitu kan. Itu emang nggak ada artisnya, ketemunya editor. Nah, jadi kalau gue magang editorial, itu aku nggak bisa, karena bahasa Inggrisku terbatas. Aku suruh ngecek grammar sama itu, gimana caranya gitu kan. Aku pengennya magang penciling, inking gitu-gitu, lebih ke arah technical. Nah, dari situ aku lihat ada Davis Do Publishing yang ternyata punya artis in-house. Nah, waktu itu aku datengin beberapa convention, ngasih portfolio, minta magang ke Mark Powers waktu itu. Dia bekas editornya Marvel waktu itu, zaman-zaman Bacalo, Madureira itu loh, zaman-zaman itu. Nah, terus ya namanya convention ya, mungkin abis diterima portfolio dibuang kali ya ke keranjang sampah, itu udah umum sih, gue udah pernah lihat gitu soalnya. Nah, itu aku nyoba 6 bulan nggak dapet. Cuma terus akhirnya suatu hari aku ketemu temen alumni skate juga animasi, jurusan game animasi yang kerja di Chicago. Nah, suatu hari dia tuh bisa nelfon aku bilang, Chris, lu cari magang? Iya. Di atasku nih ada perusahaan komik gitu. Oh ya? Apa namanya? Gue nggak tahu, dia bilang gitu. Coba cari tahu apa namanya gitu. Ternyata Davis Do Publishing. Davis Do. Gitu. Terus aku bilang, nah itu yang gue mau. Gue nggak diterima. Udah lama banget. Terus dia bilang gini, yalah coba ya, gue bantuin. Lu ke Chicago, nanti gue bantuin masuk gedung. Jadi gedungnya tuh pakai akses. Kalau nggak kerja di situ nggak bisa masuk. Bisa masuk. Nah akhirnya gue ke sana, tinggal di tempat dia, berangkat ke kantor sama dia. Gue nunggu di bagian loading dock, kayak bagian sampah, truk sampah. Dia masuk gedung, bukain gue lewat truk sampah. Gue masuk, pakai tangga kebakaran, naik, dianterin sampai ke lantainya Davis Do. Naik tangga. Terus temen gue, ya ini bener kan? Iya bener. Terus dia turun. Jadi gue langsung apply dulu ya? Lu nggak apply ke sana dulu ya? Langsung datang? Nggak. Iya. Gue ngebel, ting-tung, dibukain. Sama project manager namanya Marshall Dillon. Dia letterer, sekarang jadi banyak ngerjain lettering untuk Udon, Boom, dan sebagainya lah. Udah letterer termasuk yang paling busy lah. Nah, terus dia nanya, lu siapa? Gitu. Ya saya mau magang, apply magang gitu. Terus pertanyaan berikutnya, kok lu bisa masuk ke sini? Terus gue nanya, oh ya gue diantarin sama ada temen gue yang kerja di bawah di perusahaan game. Oke, karena gue udah di depan situ, kayaknya nggak bisa ditolak untuk di interview kan. Jadi gue masuk di interview. Gue di interview, udah gitu, ya gue ngasih portfolio, terus dia bilang, kayaknya sih sebenarnya mereka nggak terima magang selama itu. Nah udah habis itu gue pulang, udah gitu, gue email terus, sama gue telepon. Oh jadi sempat pulang dulu ya? Gue diterima nggak? Ya gue pulang ke Savana. Pulang dulu ya. Gue telepon, akhirnya diterima. Kayaknya mereka, wah ini ya, kalau nggak diterima, gue diteleponin terus kali gitu. Oke. Terus diterima. Jadi gue magang di situ. Walaupun pas magang gue ternyata skillnya tidak mencukupi, tapi gue magang di situ gue belajar banyak dari tim Silly. Dia kan sekarang banyak nulis sama gambar DC juga kan. Dia dulu kan artis utamanya G.I. Joe. Terus ada satu lagi Mike Norton. Dia habis ngerjain itu, Voltron waktu itu, terus dia langsung ngerjain DC. Marvel waktu itu. Jadi yang pertama lo kerjain apa tuh di sana, magangnya? Bantuin gambar apa? Gue nggak bantu sama sekali. Jadi buat langsung sendiri? Enggak, gue nggak ngapa-ngapain. Gue suka tukang fotokopi. Oke. Gue tukang fotokopi, suka tukang scan. Jadi gambarnya tim CD suruh scan gue. Scan.
hal yang pertama disuruh ke ruang scan, gue disuruh belajar scan, setting scan, nyecan. Udah gitu gue disuruh ngerjain, kan mereka ada web store, gue disuruh makingin buku-buku buat FedEx. Nah kalau gue nganggur dia kasihan, ya gue suruh nyeket cover gitu. Tapi yang nggak pernah kepake. Bahkan gue pernah dirapatkan sekali lagi, ternyata mereka kayaknya mau ngasih something gitu. Tapi akhirnya diputuskan nggak siap gitu. Dari editorialnya mereka bilang nggak siap. Ya sudah sih, terus aku nyoba. Terus suatu hari karena nganggur, project manajernya itu datang tiba-tiba bilang, lu nganggur nggak? Ya nganggur, gue bilang gitu. Terus ini mau desain nggak nih? G.I. Joe, ada toys nih mau dibikin gitu. Sigma Six itu sebenarnya. Ini mereka lagi mau bikin toys tapi untuk anak zaman sekarang lah, stylenya agak ya lebih ada Jepang-Jepangnya, dia bilang gitu. Terus aku bilang, mau coba desain nggak? Tapi ini jam 1, jam 3 dikumpul gitu. Desainnya pas Snake Eyes, Heavy Duty sama Duke kalau nggak salah. Aku bilang, ya mau gitu. Ya udah kerjain. Tapi karena saking semangatnya dan konsentrasinya, aku tuh nggak ngeliatin yang lain ngerjain apa. Karena jauh-jauh, karena aku di pojok juga. Ngerjain, jam 3, project manajernya datang, diambil, terus oke, dibawa, di-scan sama dia, terus dikirim. Nah, ternyata yang ngerjain bukan cuma gua, tim sini juga ngerjain, yang lain juga ngerjain ternyata. Oke. Gitu. Jadi ngirim banyak. Nah, tapi hari itu kebetulan hari Jumat. Nah, mereka tuh di Amerika tuh ya modelnya jam 5 ya pulang gitu. Tapi mereka kerjanya udah beres. Satu hari 1 halaman atau 2 halaman pensil, itu mereka bisa. Itu beres ya udah. Nah, terus gue masih nunggu teman gue lagi di bawah lagi lembur. Kan gue nebeng di rumah teman gue juga tuh akhirnya gitu sama magang. Nah, terus lagi nungguin, nah Josh Blaylock yang punya Devil's Due kan masih di situ, tinggal gue sama dia. Terus jam 6-an gitu, dia manggil, "Hey Chris, sini." Dia tuh punya ruangan khusus itu, ada kacanya gitu. Khusus. Dia panggil, "Sini." Ya gue masuk pertama kali masuk gitu kan. Terus ya ini Hasbro suka sama gambar yang punya lu. Oh, ya udah mulai minggu depan lu ngerjain G.I. Joe aja. Hah? Gitu. Oh, itu awalnya ya? Itu. Dari situ terus gue ngerjain G.I. Joe Simasik sampai 4 tahun berikutnya. Gara-gara itu. Dan yang lain-lain habis itu. Jadi titik desain toysnya apa komiknya? Pertamanya toys. Habis toys, Devil's Due, toysnya jalan, terus packaging. Terus Devil's Due mau nerbitin komik. Ya udah kasih Chris aja sekalian gitu. Dari situ teruslah ada project dari Tokyo Pop, project dari Archie Comics, dari mana-mana. Akhirnya intinya tahun kedua tuh gue udah kerja. Jadi gue nggak jadi cari kerjaan yang lain part timer. Gue udah benar kerja ya? Pulang kuliah atau kadang-kadang masih kuliah ya gue gambar, udah kerja gitu. Dulu udah ada digital loh tahun itu ya? Apa masih manual gambarnya? Wacom udah ada, tapi belum ada yang gambar pakai Wacom. Belum ada. Berarti kan? Gambarnya manual. Line art. Iya, gue masih ya inking manual, pensil manual gitu. Dikirim kan di Savannah apa di Chicago? Kerja dari Savannah apa Chicago? Di Savannah. Sambil kuliah. Iya, kirim pakai FedEx. Oh, pakai pos ya, FedEx ya. Iya. Sehari sampai ya. Tergantung. Jadi kalau ada 2 macam. Kalau yang inkernya dekat, jadi gini, kalau misalnya waktu itu gue ngerjain Archie Comics, inkernya kan Andrew Pipoy, inkernya Fables tuh. Ya. Itu. Oh, dia pernah itu ya? Andrew Pipoy pernah inker. Iya. Dia yang dapetin dia yang nyuruh gue bikin sampel buat Archie Comics, dia yang inking, dia tembusin. Dia nyariin kerjaan itu. Terus dia bilang, pokoknya lu tembus, gue dapet kerjaan juga nih, inking gambar lu, santai gitu. Jadi, lu dari mana Andrew Pipoy ini? Andrew Pipoy gue kenalannya karena Devil's Due kan kantornya kecil. Kalau mereka kalau mereka meeting mingguan, itu gue ditinggal sendirian. Karena gue kan ngapain ngajak anak magang meeting, rahasia perusahaan juga, mungkin ngomongin yang nggak berhubungan dengan gue gitu kan. Jadi gue nungguin, biasanya gue dititipin banyak hal, antara FedEx, atau dititipin amplop,
cek pembayaran, nanti dia bilang nanti ada yang store halaman inking. Dia kan Andrew Pipa inking G.I. Joe. Oh, oke. Nah, nanti lu kasih ini, pasti dia store halaman minta cek. Sistemnya kan dulu cek Mas Ian. Oke, jadi gue jagain kantor sebenarnya. Nanti Andrew Pipa datang kasih halaman, inking gua cek dah. Ya ini ceknya ya kan. Abis itu kan nggak enak kalau dia langsung pulang kan. Masa dapat duit ya basa-basi ngobrol-ngobrol terus tanyain lu ngapain? Ya gue magang gitu terus dia suatu hari nanya setelah 2 kali ketemu, lu bisa gambar Jepang nggak? Ya bisa gue. Ya ini mungkin gue bisa dapetin lu kerjaan gitu. Coba lu bikin sampel gini-gini. Terus dia inking, dia tembusin sendiri. Terus abis itu dia, iya. Jadi Archie kalau yang Archie, gue gambar Josie and the Pussycats. Oke. Gitu. Nah, kalau sama dia, gue kirim physical page ke dia. Nanti dia inking, dia baru kirim ke Archie. Tapi kalau misalnya G.I. Joe Sigma 6, inkernya waktu itu aku minta temenku namanya Ramanda, orang Indo juga, jago. Gitu. Sekarang dia di Australia. Sama satu lagi, temen kuliah namanya, lupa gue siapa ya. Nah, jadi karena mereka sama-sama di Savannah, mereka datang ngambil inking mereka selesai, aku scan, aku kirim file untuk colorisnya gitu. Oke. Wow. Berapa lama di Devils Do? Gimana? Berapa lama di Devils Do-nya? Berapa lama kerja di situ? Ya cukup lama sebenarnya. Jadi mulai tahun 2005 awal, habis selesai magang itu. Lanjut. Terus gue lulus kan, gue akhir 2005 gue lulus. Sebenarnya dari Fulbright-nya itu boleh 1 tahun untuk bekerja, mencari pengalaman bekerja di Amerika lah. Karena setelah itu harus pulang. Dibayarin? Enggak. Karena kerja kan dianggap lo udah dapat uang sendiri. Tapi dibantu izin tinggalnya aja. Nah, aku apply untuk kerja 1 tahun lah. Nah, terus Devils Do nawarin gue pindah ke Chicago untuk full time di sono. Tapi pada saat itu gue udah ngerjain buat Devils Do, Archie, Tokyo Pop, sama Hasbro. Jadi dan kalau gue pindah ke Chicago, satu jauh lebih mahal, kotanya besar ya. Dan gue udah pernah ngalamin magang, itu gue tinggal di Chinatown yang murah ya. Itu ke tempat kantornya Devils Do tuh 2 jam gitu. Naik train, naik mobil, udah naik bus, naik train, terus jalan. Jadi dari sisi waktu nggak efektif banget buat aku pikir gitu kan. Terus biaya tinggi, juga kualitas hidupnya kayaknya juga jadi lebih turun gitu loh. Karena kan misalnya kalau gue tinggal di kota kecil kan gue bisa sewa rumah yang lebih, maksudnya apartemen yang gue sewa sama temen gue kan lebih gede gitu kan. Terus akhirnya kebetulan temanku ini, si Anthony Spey ini, yang sekarang gambar Phantom itu, dia bilang, dia orang Philadelphia, dia bilang, dia udah lulus juga bareng sama aku. Terus dia bilang, selama lu masih di Amerika, gue nggak akan pulang ke Philadelphia. Dia bilang gitu. Kita berdua di sini berjuang gitu. Wah, oke deh gitu. Ya udah aku bilang, udah gue nggak bisa ke Chicago, tapi lu kasih kerjaan tetap aja. Nah dari situ, gue sama Anthony dapat kerjaan banyak. Kita nge-hirein mahasiswa-mahasiswa itu untuk bantuin banyak inking terutama. Sampai satu saat bahkan dosen gue nginking buat gue, tapi disuruh Devils Do. Cover gue yang transfer tuh yang inking dosen gue, si ketua jurusannya itu. Itu dia bilang suatu hari, Chris, ini kayaknya gue nginking gambar lu deh. Masa yang mana? Oh ini, oh iya. Ya gitulah. Di sana casual sih antara dosen sama mahasiswa itu sangat kayak temen sih. Jadi zaman lu itu masih manual semua ya, masih inking manual, semua manual ya. Manual. Iya. Sekarang kan udah apa, orang pensiler tinggal ditebelin pakai Photoshop, udah dianggap inker, terus tinggal di scan gitu kan, kirim email, udah jauh berbeda ya. Iya, dan ya dulu kita masih mengandalkan scanner banget lah. Kalau scanner rusak tuh kita pusing sih. Nah terus, kenapa balik ke Indonesia? Balik ke Indonesia karena memang satu memang syarat dari Fulbright gitu kan, bahwa Fulbright itu tujuan memberikan beasiswa kepada, contohnya kayak mahasiswa dari Indonesia, orang-orang Indonesia, itu tujuannya untuk membantu Indonesia.
Dalam arti ketika aku udah belajar ke luar negeri, kita pulang ke Indonesia, kita bisa membangun industri di negara kita masing-masing, gitu sih. Itu aku tahu dari awal, dan aku juga memang tidak ada rencana untuk tinggal di sana, gitu sih. Karena cara ya. Pertimbangan lain, banyak pertimbangan sih sebenarnya gitu. Jadi ya memang aku mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dengan waktu yang ada 3 tahun. Setelah itu ya aku pulang gitu sih. Ya, ya apa ya? Kalau boleh ya ini tapi again sini personal preference ya, pendapat pribadi lah gitu. Bahwa menurutku ya gue lebih suka tinggal di Indonesia gitu aja sih. Okay. Dari berbagai faktor gue lebih suka tinggal di Indonesia gitu sih. Tapi kerjaan tetap dapat ya, walau pulang ke Indonesia tetap dapat kerjaan. Ya syukurlah. Jadi waktu itu aku kayak Tokyo Pop tuh dari kontrak 4 volume. Habis volume 1 meledak di San Diego Comic Con itu kan, minggu depannya dipanjangin. Jadi kontraknya 3 volume, dipanjangin volume 4. Kalau perlu nanti lebih, tapi keburu Tokyo Pop keburu kolaps kan. Oke. Gitu. Tokyo Pop buat apa ya? Return to Labyrinth. Labyrinth itu Tokyo Pop. Ya, Return to Labyrinth, iya. Itu lanjut terus, aku lanjutin 2 buku terakhir aku lanjutin di Indonesia. Terus Hasbro, Sigma Six, terus cover yang 25 anniversary, terus packaging yang 25 anniversary. Yang toys itu. Nah, itu juga itu kan di redraw dari yang tahun 70-an di redraw itu kan. Itu ya gue yang gambar sebenarnya, tapi orang kan yang nggak tahu. Kemarin kayak ya gambar yang ini tuh yang gambar yang ini, padahal itu udah bukan sebenarnya. Itu udah di redraw ulang sebenarnya. Ya cuma gue juga nggak mau sih ngomong ya itu gue yang gambar, sebenarnya udah di redraw kan, kayak mengecewakan orang yang ini yang mengharapkan isi ini yang gambar. Padahal itu kayaknya mungkin filenya sendiri sudah nggak ada atau gimana, tapi itu di redraw sebenarnya. Okay. Dan itu di pen digital, tapi looks kayak gouache gitu jadinya. Ya. Kalau zaman dulu kan, zaman lu balik Indonesia kan nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan orang kerja dari manapun bisa ya, tinggal di scan, kirim email cepat. Dulu kan lu masih kirim ini ya, FedEx ya, manual dari Indonesia kalau gitu ya. Iya. Kebetulan udah nggak. Jadi kebetulan pas project-project yang aku kerjain waktu itu udah aku udah nggak collab sama inker luar. Jadi begitu masuk ke Indonesia ngerjain Labyrinth, aku inkernya itu Roal. Oke. Sama NG. Dulu sempat di Caravan juga. Terus Dio Tami. Jadi gue udah ngajakin teman-teman semua tuh. Terus yang ngetone Great Tone itu pertama Ervan, buku 1, dibantuin Ervian. Buku-buku berikutnya apa tuh? Labyrinth itu. Oh, udah Labyrinth Tokyo Pop itu. Iya, jadi buku-buku berikutnya yang megang udah Ervian. Jadi sebenarnya karena gue lebih yang bantuin orang Indonesia semua, di sini semua, aku kirim udah jadi. Gitu. Oke, jadi ketika lu datang di sini, lu udah manggil anak-anak ya di sini untuk bantu ya, berarti? Sebenarnya sejak teman-teman gitu ya. Sejak di sana, gue udah sama Ervan udah jalan. Berarti lu waktu di sana lu udah buat komunitas teman-teman sendiri yang buat komik dari Indonesia ya? Ini dari sana udah calling-callingan, lu bantu gua gitu ya? Ya nggak banyak sih. Nggak banyak. Tapi udah mulai karena ya menurutku kalau waktu itu komik yang aku bikin kan bernuansa Jepang ya. Sementara di Amerika tuh orang-orangnya zaman itu kan masih teman-temanku banyak banget yang stylenya ya US gitu. Jadi agak susah untuk dapetin feel-nya. Jadi ya menurutku ya cocoknya ya teman-teman yang dari Indonesia gitu, teman-teman yang aku tahu lah gitu. Nah, lu langsung balik ke Indonesia atau kalau nggak salah lu pernah di Singapura ya? Sebenarnya gue ke Singapura tuh sebelum ke Amerika. Oh, sebelum ke Amerika? Sempat, iya. Kerja di situ? Kerja. Komik apa sih? Sebagai apa ya? Exhibition design. Jadi gue ngedesain stage, gue ngedesain kalau lu ke Singapura pas Natal tahun baru itu kan semuanya ada lampu tuh satu jalan tuh. Ya gue desain itu. Terus parade kendaraan hias, gue desain dan juga maksudnya ya juga ngecat.
Terus kalau toko-toko itu kan ada window display gak diganti. Terus kayak Christmas terutama kan itu kan banyak promo, kayak misalnya waktu itu Powerpuff Girls, terus ada promosi apa ya, Hamtaro ini macam-macam lah, itu gue ngerjain itu. Decoration ya? Exhibition design sih sebenarnya. Okay. Berarti itu dari Singapura baru ke Amerika ya? Ya, decoration ya. Berarti ya, lu baru ke Amerika. Dari Amerika 3 tahun, lu balik ke Indonesia, kerja bareng teman-teman. Terus apakah itu awal mula lu buat perusahaan sendiri atau gimana? Kenapa lu berpikir buat... Nah, ini pertanyaannya. Jadi kan kalau orang-orang, setahu gue artis ya, ketika dia dapat komik luar, dia kan kerja sendiri. Ya teman-teman ambil, tapi dia jarang yang sekali yang buat perusahaan yuk. Gitu. Nah, terus motivasi lo apa? Mau pulang terus buat perusahaan gitu? Sebenarnya sih kembali ke ini. Niat awal waktu wawancara Fulbright, dan ketika gue nge-apply ke Fulbright itu kan gue juga tanya, macam mencari gitu, apa sih yang, karena ditanyakan setelah kamu pulang apa yang akan kamu kerjakan gitu, itu ditanyakan juga loh. Dan itu nggak ditanyakan juga, ditulis gitu, tepatnya harus ditulis. Nah itu tuh aku komitmen. Jadi waktu itu aku pengen, simpelnya seperti ini sebenarnya, pengen membuat wadah yang waktu itu aku tidak tahu apa bentuknya, wadah untuk supaya komikus Indonesia bisa ikut juga mengerjakan proyek-proyek di luar negeri. Sesimpel itu sih sebenarnya. Itu awalnya ya? Itu doang, tapi caranya gimana nggak tahu. Tapi itu udah dari mulai awal sebelum berangkat udah kepikiran ya? Udah. Ya. Nah, terus waktu pulang udah kepikiran belum mau buat ini gitu setelah pulang? Sudah kepikiran, tapi nggak ada modal. Oke. Ya maksudnya kan bikin perusahaan kan juga bingung gitu. Sementara aku tuh kan udah pernah kerja di beberapa tempat ya, maksudnya selama ini udah kerja di perusahaan lain lah. Jadi aku juga ngerasa ada hal yang aku suka yang bagus dari satu perusahaan, ada yang mungkin kurang oke dari satu perusahaan yang lain, dan untuk artis itu seperti apa. Jadi aku pengen kalau misalnya mendirikan sesuatu tuh yang hopefully tidak bisa comfortable lah buat artis gitu. Sebenarnya itu sih yang aku pikirin, dan dalam tanda kutip misalnya kayak salary yang regular itu tuh salah satu yang menurutku penting gitu kan. Maksudnya kan nggak bisa lo kerja tapi salary-nya nggak regular misalnya gitu kan. Kayak gitu tuh menurutku tuh hal yang penting. Nah itu tuh setelah aku pikir-pikir ya memang membutuhkan modal di depan. Jadi waktu itu aku pulang, terus aku tetap ngerjain project, tapi ngerjain di kamar sendiri gitu, maksudnya masih sendirian gitu. Nah, sampai setahun kemudian baru kekumpul modal, tapi sebenarnya juga bukan dari komik doang sih, tapi dari kebetulan waktu itu kan tahun balik 2006, 2007 gue merit. Oke. Pas merit kan dapat sumbangan tuh. Oke, terus. Ya gitu, jadi gue bilang, wah, kalau gitu gue nggak perlu nabung lebih lama lagi gitu, gue mikirnya gitu kan. Awalnya semangat nikah itu, angpau nikah itu modal awalnya. Iya, gue minta sama istri gue, gimana kalau kita pakai ini untuk bikin studio namanya gitu. Ya istriku bilang, ya sudahlah, kalau memang buat kerja gitu. Nah, terus ya udah, habis itu aku mulai ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya ya dapat kayak Ervian, adiknya Ervan kan, Ervian. Terus Afif. Terus Faisal. Terus ya habis itu Ijur gitu. Jadi akhirnya ya mulai dari situ mulai terbentuk lah gitu. Terus akhirnya buka tahun Januari 2008 buka untuk pertama kalinya dengan nyewa. Ingat ya? Proyek pertama itu ini, series graphic novel Twilight Zone. Twilight Zone. Apanya? Covernya atau komiknya? Itu sebenarnya projectnya itu dari kampus. Jadi kampus tuh punya publication. Nah, yang dapat projectnya itu gua.
roommate gua. Oh, kampus Terus sana itu? Kampus Cat itu? iya, iya. Oke. Dia punya publication. Dia dapat rights-nya itu, Twilight Zone. Nah, terus teman gua yang bilang IP gua pasti harus 4 itu kan. Itu satu lagi teman gue juga. Jadi yang dapat tuh sebenarnya ya kebetulan kita semua cukup berprestasi lah gitu. Jadinya dapatnya kalau nggak salah waktu itu ada berapa ya? 8 judul atau berapa yang dapat teman-teman. Ada satu lagi Rebecca Isaac, dia jago banget, dia gambar. Terakhir gambar Buffy. Okay. Dia salah satu yang keren banget sih gambarnya. Jadi akhirnya kita dapat project itu dibagi-bagi. Terus itu project pertama yang kita kerjakan secara studio sih waktu itu. Itu Caravan namanya udah waktu bentuk itu. Sudah. Caravan ya. Ya. Nah, terus gimana? Perkembangannya gimana? Caravan ya awalnya kita ngerjain komik. Karena memang networknya kan komik ya. Tapi kayak Ervian gitu kan, dia komik bisa, tapi dia bilang, Mas saya sebenarnya pengennya tuh ngerjain ilustrasi kayak Warhammer gitu. Ya udah, waktu nganggur bikin sampel, posting aja di forum-forum gitu kan. Terus akhirnya dari situ dikontak sama Warhammer-nya gitu, terus dapat kerjaan. Terus tiba-tiba ada tawaran ngejain karakter desain untuk konsep desain untuk game Marvel Ultimate Alliance waktu itu. Wah, waktu itu kaget, gitu kan. Tapi berarti dikontak Marvel ya udah. Ya. Enggak, itu dari perusahaan gamenya. Dikontak perusahaan gamenya gitu? Ya, perusahaan gamenya. Tapi kita dikasih karakter. Lu promosiin perusahaan apa lu dapat kerjaan atau lu minta gitu? Awal-awal tuh. Jadi selama ini kerjaan Caravan sampai sekarang tuh dapatnya dari agen. Mulut ke mulut. Jadi gini. Iya. Jadi gini, aku pertama di Devasdu. Kebetulan Devasdu kan in the end not doing well gitu kan. Tapi kan editornya kayak Mark Powers, kayak Michael Sullivan, Tim Seeley, yang akan Mike Norton, itu kan berpindah company lah istilahnya. Nah, ketika mereka berpindah company, itu mereka masih kerjaan juga ke aku gitu. Terus kemudian di Tokyo Pop dulu gede banget. Editornya ada 20 lebih. Dan kebetulan waktu itu pas tahun 2005 itu Labyrinth meledak. Jadi semua orang tuh tahu gitu. Karena bahkan sempat waktu itu kan kalau di San Diego Comic Con kan ada party kan. Partinya Tokyo Pop, partinya DC, partinya ini gitu kan. Pas partinya Tokyo Pop itu, pas kita masuk tuh kayak selebriti loh nggak, karena komiknya sold out. Jadi semua orang tahu. Gitu. Semua orang tahu. Walaupun in the end komik Tokyo Pop kan collapse kan. Gitu. Nah, editor itu kan mencar kemana-mana. Ada yang ke Penguin, Random House, ada yang ke Marvel, ada yang ke DC, ada kemana, ke Booms gitu. Nah, itu tuh mereka mulai ngasih kerjaan lagi gitu dari situ. Jadi mereka tuh kemana-mana, in the end nyebar ngasih kerjaan terus gitu. Jadi dari teman ke teman betulnya, dari awal teman ke teman ya. Iya. Awal tuh kantor di mana, Chris? Studio di mana awalnya? Di sini juga, di Medit juga. Jadi waktu itu cari kantor kan bingung. Aku nggak mau transport, dalam arti waktu hilang di jalan. Kita kan pengen tenaga tuh cukup terreserve untuk gambar gitu. Nah, di bawah itu waktu itu masih sepi tuh, ada kayak ya itu sebenarnya ruang nggak jelas, maksudnya nggak ada pintunya, nggak ada, jadi kayak ruang aja, maksudnya kayak selasar aja. Terus aku tanya, selasar ini boleh gue sewa nggak, gue tembok, gue kasih tembok gitu. Jadi itu nggak, mereka juga nggak rencana mau sewa ini tuh. Terus aku tanya, dia bilang ya udah nih 5x6 sewa. Ya udah, boleh. Ya sudah, aku sewa, aku bikinin gypsum, kasih pintu, ya itu kantornya. Sampai gitu. Sekarang atau nggak? Udah pindah ya sekarang? Kantor 5x6 itu awalnya kan kita 5 orang, 4-5 orang, terus 2 tahun kemudian kita udah 10 orang, dan itu udah nggak cukup. Akhirnya kita pindah ke tower yang lain, sama, itu ruang juga tidak terdefinisi, tau nggak? Deket lift. Ini kayaknya lebih gede dari yang itu deh, gitu. Kalau ini gue sewa boleh nggak? Gue bikinin tembok sendiri, persis gitu. Ya udah sewa gitu. Gue bikin tembok, gue pindah ke situ dari 10 ke 14 sampai ke 23 orang. Ketika 23 orang udah nggak cukup lagi.
Sebelahnya tuh waktu itu ada restoran tapi udah tutup, kayaknya lebih gede nih, terus gue bilang, ini gue sewa ya. Jadi itu tempat-tempat yang awalnya terbengkalai, karena gue butuh tempat, jadi gue sewa gitu. Jadi gue sekarang udah pindah ke tempat yang ketiga sih. Tapi udah di tempat yang sama, Medit ya? Di situ-situ aja gitu. Caravan tuh tahun berapa, Chris ya? Mulainya? 2008. Berarti sekarang udah 13 tahun. Iya juga ya. 13 tahun. Soalnya di website masih 10 tahun soalnya. Kalau buka website-nya masih 10 tahun. Berarti 3 tahun nggak diganti-ganti. Website itu harus diupdate itu. Oke. Jadi dari awal 10 orang, terus berapa? 16 orang, 23 orang? 23. Mentok pernah 45 orang. Sih. 45 orang? Iya. Wow. Mentok pernah. Akhirnya sekarang kita, ya along the way, ups and down lah ya. Maksudnya, kadang krisis ekonomi di Amerika sangat berpengaruh ke kita, klien nggak bayar, hilang, gitu-gitu. Jadi, kayak kita tuh harus ngikutin loh, mana yang maju. Jepang lagi naik, kita pindah ke Jepang. Kan outsourcing begitu ya, kalau lagi ke Amerika maju, kita ke sana gitu. Mana yang rame. Jadi, along the way, sempat segitu, 45, tapi sekarang kita tinggal 33-an lah kira-kira. Oke. Baik, tadi kan dari komik, terus kalau ilustrasi. Nah, gue pengen tanya nih, gue nggak tahu kalau ilustrasi dapat duitnya dari mana ya. Gambar-gambar aja gitu. Satu gambar tuh dari situ ya, ilustrasi. Iya. Oh. Ya, kalau komik kan sekarang banyak. Kalau gue ngeliat fenomena akhir-akhir ini, cover komik, semua komik Amerika, yang penting covernya bagus, isinya nggak jelas. Iya. Kan Main cover aja. Satu judul covernya makin banyak loh. Iya. Varian ini, varian toko. Aku sampai mikir, ini gimana ngoleksinya lengkap ya gitu. Nah, kan ilustrasi sekarang banyak ilustrator yang larinya jadi cover artist, ya kan? Salah satunya lah. Tapi kalau di Caravan kita lebih ke arah game company sih. Jadi kita ilustrasi kayak apa dibilangnya ya? Sekarang ini istilahnya splash art. Jadi kalau loading page untuk game-game baik mobile atau PC atau loading page sih, kalau lagi nunggu game itu ada loading page tuh gambarnya itu. Ya. Oke. Itu kan biasanya bagus kan? Iya. Karena kita kan nungguin, ngeliatin lama, betul. bagus gambarnya. Itu sih. Nah tadi balik lagi tadi yang game pertama kali apa konsep gamenya Marvel. Itu apa tuh? Hah? Game game apa tuh? Yang konsep game yang Marvel tuh tadi? PS. PS3 kalau nggak salah, sama PSP. Itu buat apanya? Buat grafisnya atau buat karakter desain? Karakter desainnya? Ya, Juggernaut, Black Widow, waktu itu apa ya? Molten Man, Havoc, gitu-gitulah. Satu gitu ya? Satu-satu karakternya gitu ya? Jadi desain karakternya berdiri ya untuk di gamenya gitu. Kalau siapa namanya istilahnya itu ya? Situasinya bukan dari Caravan yang buat environment-nya. Kayak environment enggak, cuman karakternya aja ya. Iya. Dari situ kayaknya game makin banyak dapat setelah itu. Iya, kebetulan juga begini. Kayaknya memang ada tren ya, maksudnya entah tren entah apa, bahwa SDM yang lulus kuliah, keluar dari kampus ya, waktu itu tuh larinya tuh ke arah digital painting pada saat itu. Lagi nge-booming ya? Instead of komik. Kalau kita lihat ya, kamu perhatiin, komikus Indonesia kan regenerasinya cukup lambat, ya nggak? Iya. Kalau kamu perhatikan. Orang-orangnya sebenarnya itu aja terus gitu kan. Iya, betul. Di digital painting itu cepat. Gitu. Nah, kebetulan waktu itu anak-anak yang kan sebenarnya gini, waktu itu aku nggak ada aku cuma mau ngambil komik aja, aku cuma ngambil ini aja. Sebenarnya waktu itu bahkan awalnya tuh karena ya masih belajar dan nggak tahu ya, maksudnya ya aku jalanin company, aku belum pernah jalanin company. Jadi learning by doing, dan I made a lot of mistakes gitu along the way. Nah, misalnya ada orang nih gambarnya bagus banget, itu kayak gue tuh sayang kalau orang ini nggak dikasih wadah gitu loh. Jadi entah itu dia jago komik, entah dia digital painting, anything sebenarnya. Tapi yang penting gue mau develop gitu, supaya dia tuh mencapai satu titik level di mana siap untuk mengerjakan proyek di luar negeri, proyek apapun itu sebenarnya.
Nah, jadinya kebetulan waktu itu yang masuk banyakan painter. Oke. Instead of comic artist gitu. Nah, jadi akhirnya mau nggak mau kalau SDM gue banyak painter kan gue harus nyari kerjaan painting juga Pinter. gitu loh. Nah, Iya, kalau nggak kan mereka nggak kerja juga dan mereka juga happy sekali dan perkembangannya juga bagus. Jadi akhirnya lama kelamaan memang pekerjaan game atau konsep untuk desain karakter untuk game gitu-gitu lebih besar porsinya dibanding komik akhirnya. Ya. Berarti dari pertama dari komik, terus kedua ilustrasi, terus ke game ya, betul ya tadi ya? Betul. Betul. Abis ya, ilustrasi untuk game sebenarnya. Ilustrasi game ya. Habis itu sebelumnya aku banyak ngerjain toys awal-awal pulang. Ya, toys udah mulai masuk juga di sini. Dari awal sebenarnya awal kan pertama toys ya. Aku masuknya toys pertama ya. Di toys. Sampai di sini masih ngerjain toys terus dan sebenarnya cukup lama sih mungkin sampai 5 tahun yang lalu aku masih banyak ngerjain toys. Habis itu mulai berpindah lagi. Sekarang kita mengerjakan ilustrasi packaging toys. Transformer seperti itu, tapi nggak desain toysnya. Ilustrasi packaging apa namanya? Cardnya. Boxnya, iya, boxnya. Yang dijual di Kid Station itu. Oh. Itu. Nah, terus karena komik dan toys mulai sedikit menurun jumlahnya, ilustrasi atau ke arah game itu makin naik. 2015 lah. Nah, itu dapat kesempatan untuk desain konsep art buat film. Itu pertama kali itu. 2015. Film apa? 2015. Housewords, serial HBO-nya Joko Anwar. Oke. Yang ngasih siapa, Joko? Yang ngasih itu Mike Wilwan. Itu yang punya Infinite Framework Batam. Oke. Jadi kita sempat kenalan dikenalin lah sama teman. Terus ya karena dia ngerjain animasi dan gue nggak ke arah animasi juga, jadi kita nggak ini ya, belum tahu apa ya akan gimana. Tapi suatu hari dia ngajakin ketemu, dia bilang, lu pengen ngerjain movie kan? Iya, gue pengen. Karena sebenarnya aku tuh pengen ngerjain movie sejak dulu ngelihat artbooknya Star Wars yang 1, 2, 3 ya. Kan itu kan artbooknya keren-keren banget gitu kan. Itu Dokjang gitu kan. Terus tapi kan gimana caranya ngerjain konsep art buat film Hollywood tuh gimana caranya gitu kan, susah banget kayaknya. Dan zaman itu cuma Star Wars aja yang keren gitu, kayaknya yang bisa sekeren itu. Nah, pada waktu itu akhirnya 2015 dikasih kesempatan bahwa tanyain, dibilang gini, gue mau kasih itu kesempatan untuk ngedesain film, mau nggak gitu. Saudaranya Joko Anwar, konsepnya begini. Aku bilang, iya, pasti mau. Ya, saya udah pasti mau gitu. Udah. Sejak itu, masuklah di film. Gitu. Konsep itu maksudnya kerjaan apanya, Chris ya? Desain awalnya gitu? Desain awal? Dari skrip kan, ada karakter-karakternya kan. Tapi visualisasi karakternya seperti apa? Iya. Desain karakternya seperti apa? Desain senjatanya. Kalau ada kendaraannya, kalau ada tatonya, ada props-nya. Hah? Semua ya? Semua. Bangunannya semua ya? Bangunannya juga, ya mood-nya. Kalau makin kesini kerjaannya makin banyak sebenarnya. Jadi kayak dulu karena keterbatasan waktu dan ini gue ngerjain itu, terus akhirnya makin lama ternyata ya karena ini ya, maksudnya karena memang mungkin sebelumnya nggak banyak yang mikirin itu dipikirkan secara khusus ya misalnya. Akhirnya ya udah dikerjain sekalian, desain sekalian. Akhirnya kita ngerjainnya makin lebar sampai poster filmnya. Kalau di Indonesia udah kayak gitu belum ya? Konsep kalau buat film pakai konsep art gitu nggak kalau di Indonesia? Nah, menurutku ya boleh dibilang Karavan yang memulai dengan bantuan ya, dengan support atau istilahnya apa, dengan izin lah dan support dari produser-produser film yang mau untuk melakukan itu ya. Contohnya Housewords ini, kemudian habis itu Wiro Sableng. Oke. Kan? Nah, itu kan maksudnya memang produsernya emang
apa ya, ingin melakukan pre-production dari filmnya itu dengan lebih terstruktur, baik dan standar gitu loh jadinya. Dan sehingga dengan tujuan hasilnya baik. Jadi akhirnya ya Karavan waktu itu juga kita juga nggak boleh dibilang kita nggak expert di situ, tapi kita sama-sama niatnya pengen bikin karya yang bagus. Jadi ya kita masuk untuk collab untuk ngerjain sebagus mungkin gitu. Kemudian Buffalo Boys. Kemudian habis itu ya ada kita sempat ngerjain Red Out, kemudian Grise, Gundala, dan yang lain-lain sih itu. Setelah itu kayak makin kesini makin sadar sih bahwa kalau memang kayak kostum itu memang nggak boleh, kalau bisa ya jangan terlalu ya udah ngasal aja itu kan, jangan gitu. Kalau bisa ya harus dipikirin bener-bener karena itu penting gitu sih. Dan berarti sekarang Karavan banyak kerjain konsep film ya? Iya, boleh dibilang begitu. Kalau animasi pernah buat? Sedang. Oh sedang. Apa tuh? Ya, Jumbo. Ya, jadi Visinema saat ini udah di-announce sih beberapa waktu yang lalu. Di mana, Indonesia apa luar? Visinema itu akan memproduksi original IP animasi, full feature animasi 3D original IP ya dari mereka, judulnya Jumbo, yang disutradari oleh Rian Adriandi. Rian Adriandi itu dulu dia menang stand up comedy Indonesia yang pertama. Terus dia tuh dulu komika. Dia yang di Malam Minggu Miko. Iya. Nah, dia itu mahasiswa gue waktu gue ngajar di BINUS. Jadi ceritanya begitu. Dan dia dapat Fulbright juga. Sekolah di Amerika, animasi. Nah, ketika pulang, kemudian di Visinema mengerjakan proyek Jumbo ini. Dan kebetulan dulu Karavan sebelumnya memang udah sempat nyentuh Jumbo ini, tapi abis itu kayaknya memang nunggu Rian datang gitu istilahnya. Begitu Rian datang, ini orang yang tepat untuk megang. Akhirnya kita regroup lagi. Terus kita sekarang develop, boleh dibilang ya ini konsep art visual development full feature animation 3D yang pertama Karavan buat lah. Gitu, dan very excited sih. Gitulah. Kalau misalnya sekarang gua tanya nih, jadi kalau sekarang Karavan itu sekarang perusahaan apa sebetulnya? Oke, kalau begitu, mungkin kita sebutnya sekarang, kalau keren-kerennya, bahasa kerennya, Visual Development Studio. Jadi kita mendevelop apapun yang berbau visual, dari sesuatu yang non-visual, which is mungkin script atau kata-kata. Jadi, kita tuh membantu proses, misalnya film atau apapun itu, untuk dengan visual yang kita hasilkan itu untuk menyamakan persepsi dari seluruh kru. Sekarang misalnya begini, kamu sutradara, kan kamu ada bayangan, kan baca skrip, kan kamu ada bayangan kan, wah nanti kayak gini karakternya gitu kan, adegannya kayak gini, kendaraannya kayak gini, settingnya kayak gini. Tapi how can you communicate itu secara persis ke semua ratusan kru yang membantu proses itu? Misalnya ada production designer, ada director, ada bagian kostum, ada bagian makeup, ada bagian props. Itu kan bingung kan? Masuk semua baca skrip, kita baca skrip yang sama kan, imajinasi kita bisa beda-beda kan. Nah, kalau dengan adanya visual development ini, kita bisa ada satu visual yang menjadi patokan bersama. Gitu. Misalnya kostumnya Gundala lah, ya seperti itu. Gitu loh. Nah, jadi semua orang udah tahu nanti seperti itu jadinya. Yang bikin kostum ya seperti itu, nanti yang bikin 3D jadi ke situ, efeknya, petirnya seperti itu, udah tahu semua. Gitu. Jadi moodnya waktu hujan seperti itu, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi seharusnya proses dari pre-production dari satu film itu akan menjadi lebih efisien dan lebih mudah. Gitu, karena kita semua udah tahu apa yang ingin dicapai, dan kita tidak perlu terlalu lama repot-repot nerangin sesuatu, ya kan? Kalau lu tunjukin gambar kan, langsung oh ngerti gitu. Tapi kalau lu ngomong kan
Ngambarin satu adegan aja bisa berapa jam gitu kalau lu mau, dan itu belum tentu bisa nangkep semua gitu. Itu sih, itu kerennya ya. Kalau untuk masyarakat umum ya kita studio ilustrasi, itu gampangnya gitu kalau menjelaskannya gitu. Nah, berarti sekarang fokus dari perusahaan kemana nih beratnya? Dan gue lihat bukan ke komik ya, fokusnya sekarang. Iya, mungkin juga karena apa ya, Karavan kan lebih banyak waktu itu dari awalnya juga banyak mengerjakan komiknya tuh komik yang berbau western ya, US gitu. Dan seperti yang tadi aku bilang bahwa memang kayaknya regenerasi komikus Indonesia yang bergaya western itu memang cukup kurang cepat gitu loh. Kalau kita lihat sekarang banyak yang regenerasinya cepat itu di bergaya Jepang dan Korea lah, saya webtoon lah, simpelnya tuh webtoon gitu. Sehingga sejujurnya aja mencari SDM baru tuh memang susah gitu. Nah, karena SDM kita juga tidak ada, secara otomatis perlahan-perlahan juga bahwa pekerjaannya kan jadi berkurang kan. Nah, dengan visi dari direkturnya Karavan yang sekarang itu Henry, dia visinya lebih fokus lagi ketimbang apa macam-macam gitu. Jadi kita kalau boleh dibilang kita tetap bisa nerima semuanya kalau memang lagi kerja, memang lagi ada SDM-nya. Tapi kalau misalnya enggak, maksudnya memang mungkin kerjaan lagi penuhnya itu pasti game, ilustrasi untuk game dan konsep art untuk film. Itu sih jadinya. Jadi sekarang di situ ya, konsep art film dan game. Betul. Duitnya jauh lebih banyak ya dari komik ya. Ya, bisa dibilang begitu. Tapi ya tergantung proyek. Tapi bisa dibilang begitu. Ya, karena ya intinya gini sih, kalau kita bisa mendapatkan proyek dari luar negeri ya otomatis nilainya akan lebih tinggi gitu sih. Sesimpel itu sebenarnya sih. Oke. Gitu. Karena maksud gini loh, bukannya gue bilang komikus tidak menghasilkan. Teman-teman kita komikus yang sukses-sukses juga banyak banget gitu kan. Memang, tapi kan dia udah di level-level yang apa ya, tinggi. Ya, di level 3. Gini, kalau semua udah di level yang tinggi, sebenarnya sama-sama aja nanti intinya bayarannya sih gitu. Nah, tadi kan Chris bilang kalau misalnya direkturnya udah berganti. Tadi sebelum kita on air ini kita air ngobrol bahwa di Karavan ada sistem yang manajemen yang beda gitu. Jadi yang mimpinya bisa berganti. Bisa cerita nggak, Chris? Sistem manajemennya? Iya, jadi memang dari awal sih aku berencana ya dan mencoba bahwa aku tuh gak jadi direktur selamanya gitu sih. Bukannya kenapa-napa, tapi menurutku kesempatan itu penting sih. Karena dulu aku bisa ngapa-ngapain itu karena ada orang memberikan kesempatan juga gitu. Sehingga bisa ngerjain ini, ngerjain itu gitu. Nah, ini dalam bentuk yang lain juga kesempatan untuk merasakan atau memanage satu studio art gitu loh. Yang bukan yang ini kan yang Henry yang direkturnya Karavan sekarang juga background-nya juga artis dan dia masih gambar juga gitu, bukannya orang yang manajemen pure gitu. Karena memang menurutku ya kita tuh memang dibutuhkan leader yang satu frekuensi sih gitu. Karena kalau misalnya kita ngambil orang bisnis gitu ya, wah nanti kayaknya pasti mindsetnya beda banget gitu. Jadi dengan begitu, ketika Karavan udah berdiri 10 tahun dan saya jadi direktur 10 tahun, saya memang udah rencana untuk bisa turun dan memberikan jabatan direktur ke the next guy gitu. Which is Henry ini juga 12 tahun lebih muda dari saya, dimana menurutku dia adalah orang yang relevan di zaman ini gitu.
aku nggak bilang gimana, kayaknya aku sudah tidak relevan dalam banyak hal ya, karena generasi itu kan beda-beda ya, artisnya apa, kita bilang milenials ini apa. Nah itu tuh kan memang secara attitude tuh juga beda, cara apa yang mereka inginkan, apa yang penting buat mereka itu juga beda, dan aku akan tetap berusaha memahami, tapi mungkin dengan orang yang lebih muda, lebih dekat dengan mereka itu akan lebih baik sih. Mereka akan dia akan bisa lebih mudah mengerti gitu. Which is menurutku sih itu apa ya? So far it works well sih. Jadi banyak sekali hal-hal yang diusulkan sama Henry yang aku sendiri tidak kepikir gitu loh. Karena ya mungkin cara pola berpikirnya udah beda dan dia lebih maju gitu sih. Menurutku seperti itu sih. Oke. Satu lagi gue jadi perusahaannya tetap relevan ya. Kita bikin perusahaan tetap relevan itu. Pengennya ya gitu. Berarti Caravan itu bukan perusahaan IP ya? Tapi perusahaan visual ya? Sebenarnya kita perusahaan, gampangnya perusahaan outsourcing. Outsourcing? Ya, outsourcing ya. Jadi ada orang yang pesan, kita kerjakan. Gitu sih. Gitu. Cuma memang, ya, akhir-akhir ini kan IP itu jadi hal yang sering sekali disebut-sebutkan oleh banyak orang gitu kan. Kesannya sesuatu yang akan membuat jadi kaya. Cerah. Masa depan cerah. Terang gemilang. Itu memang betul, karena memang udah banyak contohnya, ya kan ya. Ya Marvel, Star Wars, Pokemon, dan itu. Tapi kan, ya kita perlu ingat juga bahwa itu IP yang sudah puluhan tahun juga gitu. Establish IP, dan juga ini menurutku salah satu kunci dari IP itu bisa establish sampai sekarang itu kontinuitas, which is itu yang menurutku unfortunately itu kelemahan komik Indonesia dibanding komik Amerika itu di situ, bahwa ketika zaman dulu Gundala itu sangat-sangat digemari, ya, si Buta dari Gua Hantu, itu sempat vakum. Itu loh, menurutku. Ketika vakum itu kan sesuatu yang tidak continue, itu akan hilang dari mindset dari pembaca atau masyarakat secara umum ya gitu. Kalau kita perhatiin ya di Amerika, kan kita namanya Wednesday is a comic book day, ya kan? Nah, setiap hari Rebo, roommateku bangun tidur, dia buka kamar, tok tok tok, dibuka kamar, comic book day gitu, let's go gitu. Okay. Karena itu jadi tradisi, dan kita perhatikan bahwa Superman, karakter-karakter yang utama, mainstream characters itu tidak pernah satu bulan itu nggak ada komiknya, ya kan? Betul. Istilahnya yang gambar siapapun, kadang-kadang ceritanya jelek, tapi tetap harus terbit terus karena present karakter itu harus ada terus di pandangan atau di mindset dari orang. Kadang di toko itu kan ada di toko buku, ada di toko komik, kemudian ada di convenience store kan, kadang-kadang di kayak Walmart itu kan jual komik juga kan, itu kan ada Batman, Superman terus gitu, dan itu yang bikin plus comic convention itu yang bikin regenerasi pembaca dari komik Amerika itu terus menerus, fansnya tuh berjalan terus, sementara Indonesia unfortunately sempat berhenti. Itu yang mungkin bikin gua gemes sebenarnya ya, tapi Indian that's the situation sih. Tapi itu yang bikin ini sih, IP itu tuh bisa bertahan dan besar sekarang, sangat besar sekali sekarang, itu karena ya memang dia maintain itu membutuhkan effort dan komitmen dan dana yang sangat besar, ya kan. Nah itu yang mungkin banyak orang nggak sadarin sih gitu, bahwa untuk membesarkan satu IP itu butuh banyak sekali modal sih sebenarnya gitu sih. Nah, dengan Caravan ini apakah lu sudah mencapai cita-cita lu dengan Caravan ini, atau lu ada lagi yang mau lu capai? Ya kalau cita-cita gua dulu itu sangat simpel. Sekolah pertamanya ya sudah tercapai. Kemudian cita-cita kedua waktu sudah kuliah,
pengen komikku diterbit di Amerika, itu aja. Sudah tercapai juga. Terus ternyata yang nggak pernah dicita-citakan, misalnya desain toys, udah. Bercita-cita desain film, sudah juga. Dan ya maksudnya is a process. Maksudnya of course kemarin misalnya udah desain film Netflix, kita sekarang pengen ngerjain filmnya upgrade ya. Upgrade film lagi yang lebih yang kita tapi secara items yang ingin lo capai udah tercapai. Titik-titik yang lo mau capai ini udah tapi belum di-upgrade gitu ya. Ada satu sih yang belum, which is ada hubungannya dengan IP. Apa itu? Ya jadi gue pengen apa ya? Karya yang gue bikin sendiri nggak harus bentuknya komik, tapi yang misalnya gue ciptakan itu menjadi TV series atau jadi film, itu sih yang belum tercapai. Udah mulai dibuat belum? Udah mulai lo pikirin sekarang? Udah ya? Oh sudah sih, sudah ada beberapa, cuma ya yang ya kita tahu lah, kita kan base-nya komik ya, yang kita pikirin itu kan terlalu wow, which is bikinnya akan sangat mahal dan susah. Jadi ya we'll see lah gitu. Oke, Chris. Jadi setelah lo punya karavan ini, lo nyesel nggak ninggalin arsitektur? Ini akan ditonton oleh Ikatan Alumni Arsitektur ITB. Jadi gimana? Kalau nyesel sih enggak sih, itu bukannya kenapa-napa, tapi arsitektur aku masih suka, misalnya, tapi kayak istriku juga interior designer, jadi kita sering ngomongin tentang interior dan arsitektur gitu. Tapi kalau dibilang menyesal, tidak sih, karena ya kalau dipikir-pikir gitu, nggak ada gue kan masih banyak arsitek yang bagus-bagus. Tapi kalau untuk yang ngerjain komik ngerjain yang aku kerjain secara militan sampai kayak gini tuh mungkin akan lebih sedikit gitu. Itu sih. Jadi emang ya memang udah jalannya kayaknya ya aku di komik sih gitu. Siap. Menyesal sih. Tidak menyesal, wahai anggota Ikatan Alumni ITB, Arsitek ITB. Chris tidak menyesal. Gak apa-apa Chris, kita cuman datanya kan cuma 30% dari yang kuliah di arsitektur ITB di arsitek. 20%, sorry. Oke. Nah, terus penutup nih. Bukan penutup ya. Jadi abis ini kita mau ngobrol lagi soal re-on episode berikut. Jadi ini episode pertama, karavan. Penutup. Karavan, visi lo kemana nih? Ujungnya. Ujungnya satu, kita pengen jadi studio yang secara kualitas itu sangat kompetitif secara global gitu. Maksudnya lebih bagus lagi dari sekarang dan ya boleh dibilang compete with the best lah di dunia. Dengan hopefully kita akan coba improve gitu dengan sistem manajemen yang bagus juga gitulah. Itu sih yang penting ya. Maksudnya kualitas bagus, manajemen juga harus bagus gitu sih. Itu yang mungkin PR dan sedang kita terus coba usahakan dengan kemampuan yang kita punya. Kemudian yang kedua, karavan juga kita pengen bisa menghasilkan IP sendiri yang itu tadi bisa menjadi so far ya bisa pengen menjadi multimedia IP lah gitulah. Tapi I know it's hard, it's gonna be very hard gitu. Jadi itu tetap kita jalankan tapi sesuai dengan kekuatan kita lah gitu. Tapi fokus kita tetap akan di servicing yang maksimal lah dari kualitas dan juga internally dari manajemen yang baik gitu sih pikirnya. Tujuannya juga tercapai cita-citanya, visinya itu jadi berkat buat banyak orang, buat banyak artis di Indonesia. Ya, amin.
Oke. Terima kasih Chris. Jangan kepo, jangan kemana-mana. Next episode kita ngomongin soal Rion, Chris di Komik Indonesia. Oke? Terima kasih Chris untuk waktunya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you ya. Bye. Kenapa kita nggak nerbitin majalah komik seperti di Jepang? Banyak sekali komik Indonesia yang jago dan capable. Itu tidak bisa mendapatkan penghasilan atau hidup dari membuat komik. Shivers itu bestseller di Malaysia. Diambil sama Kadokawa Gempak, terbit cetak, dan penjualannya bagus banget. Lebih bagus dari di Indonesia. Konten-konten dari Rion ini mulai terjual di banyak negara, termasuk Malaysia, Rusia, Italia, berarti Jepang, Korea, dan sekarang versi digitalnya udah ke Amerika dan juga ke Singapura. Konten IP original dalam bentuk webtoon yang kita distribusikan langsung ke platform di Indonesia seperti LimeWeb. Nah, Kepowers, asik kan? Tulis komentar dan pernyataan Kepowers di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe.